Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah Jumat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 4: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang berrukuk. Para ulama sepakat ayat tersebut menunjukkan tentang anjuran sholat berjamaah. Dan Rasulullah SAW sejak pertama kali mendapatkan amanah perintah sholat 5 waktu, beliau senantiasa selalu menunaikan sholat dengan berjamaah kecuali ada uzur. Dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi pun merintahkan umatnya untuk sholat berjamaah di masjid. Pada suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Dia berkata kepada Rasulullah SAW bahwasanya dirinya buta dan tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid, sehingga dia memohon, meminta keringanan kepada Nabi SAW agar tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau sholat sendirian di rumah. Selanjutnya Rasulullah SAW pun bertanya kepada sahabat tersebut, hal tasma'un nida bis sholat? Apakah kamu mendengarkan seruan untuk sholat? Qala na'am. Kemudian sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya mendengar. Qala fa'ajib. Maka Nabi SAW pun berkata, kalau begitu, karena kamu mendengar panggilan azan tersebut, penuhilah, datangilah, sambutlah panggilan azan tersebut, datangilah masjid. Hadis riwayat Muslim. Begitulah seruan Rasulullah SAW kepada umatnya agar senantiasa menunaikan salat berjamaah di masjid, sekalipun kepada sahabatnya yang tidak bisa melihat alias buta. Lantas bagaimana dengan kita umatnya yang diberikan kenikmatan yang sempurna, mata yang sehat, pendengaran yang baik, fisik yang kuat, yang secara sadar kita telah menyadari waktu sholat, telah mendengar azan, namun malah lebih memilih sholat sendirian di rumah. Padahal Rasulullah SAW sangat memperingatkan dengan keras tentang anjuran sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid melalui sabda beliau, walladzi nafsi biyadihi laqad hammat an amra bi khatabin wa yaqtibu summa amra bis salati wa yu'adzina laha summa amra rajulan wa ya'umman nas summa akhalifa ila rajulin la yashhadu as-salata fa uqriqa alaihim buyutahum. Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaanmu, sesungguhnya aku bertekad menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar
Kemudian aku suruh orang untuk melaksanakan azan untuk sholat. Dan aku suruh juga seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi kepada orang-orang yang dia tidak melaksanakan sholat di masjid, sholat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga berkata, la sholata liman jarul masjidah illa bil jamaah. Tidak sempurna sholat seseorang yang dia bertetangga, yang dia dekat rumahnya dengan masjid, kecuali dengan berjamaah. Dalam riwayat yang lain dikatakan illa fil masjid, kecuali dia sholat di masjid. Hadis riwayat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Karena masjid dibangun bukan untuk bermegah-megahan, melainkan untuk diramaikan dan dimakmurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tentang baiknya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan masjid. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran surah At-Taubah ayat 18. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjidnya di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa bidinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya salat berjamaah memiliki begitu banyak keistimewaan dan hikmah bagi orang yang mengerjakannya. Di antaranya yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir lasqabahu ilaihi." Seandainya orang-orang itu mengetahui kebaikan yang terdapat dalam sholat berjamaah, maka mereka akan bersegera menujunya dan mereka akan segera berlomba-lomba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salah satu bentuk pahala besar yang didapatkan itu adalah berupa pahala 27 derajat tingkatannya daripada sholat sendirian di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati taqdiru sholatal fardhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibarat kata kita ditawari dua perusahaan, sebuah pekerjaan yang sama, waktu kerjanya juga sama, namun gajinya berbeda. Di yang pertama kita ditawari gaji 1 juta, dan di perusahaan yang kedua kita ditawari gaji 27 juta. Maka tentulah kita memilih perusahaan yang menggaji kita 27 juta. Karena kerjaannya sama, waktu kerjanya, jam kerjanya juga sama, namun hanya tempatnya saja yang berbeda. Begitu juga sholat sendirian dan sholat berjamaah di masjid. Aktivitasnya sama, tata caranya sama,
waktu sholatnya juga sama. Yang beda hanya tempatnya saja. Yang satu dilaksanakan di rumah dan yang satu dilaksanakan di masjid. Yang di rumah mendapatkan pahala 1 derajat, sedangkan yang di masjid pahalanya 27 derajat. Maka tentulah lebih baik untuk kita memilih sholat di masjid. Nabi pun juga menjelaskan mengenai derajat yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Nabi berkata dalam sabdanya yang lain, "Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh." Jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lainnya bagaikan jarak langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan, "Ma baina kulli darajataini masiratu mi'ati amin." Jarak di antara derajat yang satu dengan jarak derajat yang lain itu adalah 100 tahun perjalanan. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jika dibandingkan lagi dengan memasukkan derajat-derajat tersebut ke dalam hitungan, maka orang yang sholat di rumah tertinggal 2700 tahun perjalanan untuk 1 kali sholat. Tertinggal 2700 tahun perjalanan untuk 1 kali sholat saja. Sungguh jauh perbedaan antara orang yang sholat sendirian di rumah dengan orang yang berjamaah di masjid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Keistimewaan yang kedua dari sholat berjamaah di masjid adalah diampuni dosa yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddoa lis sholati wa asbaqal wudu'a, summa masya ila sholati maktubah, wa shalla ma'an nas, aw ma'al jamaah, aw fil masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu." Barang siapa yang dia berwudu untuk sholat, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju sholat yang fardu 5 waktu, sholat yang wajib, lalu dia melaksanakannya bersama manusia, dia melaksanakannya secara berjamaah, atau dia melaksanakannya di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Ketika seorang hamba melaksanakan sholat wajibnya hanya dilaksanakan di rumah, maka dia hanya mendapatkan pahala atas sholatnya. Sedangkan dia lupa bahwasanya dia adalah manusia yang terkadang atau bahkan mungkin sering melakukan sebuah dosa. Maka pahala kebaikannya bertambah dengan sholatnya, namun dosanya tetap tidak berkurang. Begitu juga sebaliknya. Namun bagi orang-orang yang dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid, selain mendapatkan pahala yang besar 27 derajat, di saat yang bersamaan dia juga akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Ta'ala. Maka ini adalah langkah yang efektif, langkah yang efisien bagi seorang muslim dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, dari sholat berjamaah maka akan muncul tumbuhnya persatuan, persaudaraan, kasih sayang antar sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika salat berjamaah, "Istau wala takhtalifu wa takhtalifa qulubukum." Luruskan saf, jangan bengkok. Sesungguhnya hati-hati kalian nanti akan bengkok berselisih pula jika safnya juga bengkok. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya salat berjamaah dapat menjadi sarana perkautan hati. Ketika salat berjamaah dilakukan dengan baik dan benar, maka terbentuklah ikatan persatuan sesama muslim. Apalagi terlebih lagi di zaman sekarang ini, di zaman manusia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya sendiri di dalam bahkan di luar rumah. Terkadang tidak ada waktu bertemu dengan tetangga, atau bahkan tidak mengenal tetangga sama sekali, tidak mengetahui kondisi tetangganya. Maka sholat 5 waktu berjamaah di masjid adalah sebagai tempat berkumpul untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui kondisi, untuk saling peduli terhadap kondisi muslim lainnya. Ketika ada seorang jamaah di masjid tersebut tidak terlihat salat 5 waktu, maka jamaah yang lain akan bertanya, kenapa jamaah ini tidak hadir? Mungkin dia sakit dan seterusnya. Akan terlihat, akan diketahui, akan saling mengenal, dan akan terjadi perkautan hati antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Jamaah Jumat yang mulia, ketika kita telah rutin terbiasa sholat berjamaah di masjid,
Maka sesungguhnya ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita usahakan minimal sekali dalam hidup kita, yaitu adalah sholat berjamaah di masjid 5 waktu selama 40 hari, dimulai dengan takbir pertama, takbiratul ihram yang dilakukan oleh imam. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang melaksanakan salat berjamaah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dan dia mendapati takbir pertama, takbiratul ihramnya imam, maka ia dibebaskan dari 2 perkara. Yang pertama adalah dibebaskan dari neraka, dan yang kedua adalah dibebaskan dari kemunafikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedisiplinan seorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu on time, tepat waktu, bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi selama 40 hari, sehari 5 kali di masjid. Sholat takbiratul ihram pertama bersama imam. Orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang sungguh memperdulikan sholat berjamaahnya dengan serius. Mereka istiqomah dalam menjaga sholatnya agar selalu dalam kualitas yang terbaik. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya surga. Dan di sisi lain, hamba tersebut juga tidak mungkin memiliki sifat kemunafikan pada dirinya. Sebab orang munafik itu malas dan berat diri dalam melaksanakan sholat, apalagi sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Ta'ala meringankan kaki-kaki kita menuju masjidnya untuk senantiasa mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan istiqomah di sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ir a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa aqimus shalah.